Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 24 Januari 2024. Berikut di antaranya. Mobil box pengangkut uang terlibat tabrakan dengan mobil bus. Bobol kamar kos mahasiswi pemuda diringkus polisi. Dua anggota kelompok pencuri ternak berhasil ditangkap. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmal Kusta di seputar Ainus Sulsel. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi sebuah mobil box pengangkut uang berpenumpang 2 orang terlibat tabrakan dengan mobil bus antar daerah di Jalan Poros Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Akibatnya seorang anggota polisi berpakaian dinas, penumpang mobil box mengalami luka parah setelah terjepit di bodi kendaraan dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Seperti inilah detik-detik seorang anggota polisi penumpang mobil box pengangkut uang terjepit di bodi kendaraan setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil bus antar daerah yang memiliki 7 penumpang terjadi di Jalan Poros Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diketahui anggota polisi tersebut bernama Bribda Desmond Rurapalamba, merupakan petugas pengawal pengisian uang di mesin ATM. Terlihat Bribda Desmond Rurapalamba juga masih dalam kondisi sadarkan diri, namun terlihat mengeluarkan darah di bagian mulutnya. Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga maupun pengendara lainnya yang melintas. Warga kemudian mengevakuasi Bribda Desmond Rurapalamba ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, beserta seorang penumpang lainnya dan seorang sopir mobil box pengangkut uang. Sementara seluruh penumpang mobil bus antar daerah selamat dan hanya mengalami syok dan telah diantar ke lokasi tujuannya di Kabupaten Toraja menggunakan mobil bus lainnya. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi telah melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya kejadian ini berawal ketika mobil box pengangkut uang berpenumpang 2 orang ini bergerak dari arah Kabupaten Maros menuju ke Kota Makassar. Namun tiba-tiba mobil box tersebut menabrak mobil bus yang bergerak dari arah berlawanan dari arah Kota Makassar menuju ke Kabupaten Maros. Akibatnya sopir mobil box beserta 2 penumpangnya dilarikan ke rumah sakit. Memang cuaca memang deras ya Pak? Hujan ya Pak? Oh, Bapak dari mana mau kemana pada saat itu? Jalur kita kan Toraja Makassar. Oh, ya. Kalau yang tabrak mobilnya Bapak itu dari mana mau kemana dia Pak? Langsung nabrak tiba-tiba dia, Pak? Langsung datang nabrak mobil. Oh, itu berapa orang kalau dilihat dari penumpang di dalam mobil itu Pak? Kurang tahu juga karena berapa orang di atas itu. Oh, tapi ada yang luka parah di situ Pak Dik? Ya. Oh, itu penumpang di depan ya Pak? Gimana kondisinya pada saat itu Pak kejadian? Ya, kaget waktu pas benturan. Iya. Ya kaget. Oke. Tapi nggak ada luka-luka ya Pak? Nggak ada ya Pak? Oh. Hingga saat ini, kedua kendaraan mobil box dan mobil bus antar daerah yang ringsek di bagian depan ini telah diamankan di posko Citra Sudiang. Dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut yang merugikan hingga puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja terjatuh dari lantai 2 hingga tersangkut di pagar besi usai kesetrum aliran listrik saat sedang mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Meski sempat dirawat intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya, namun nyawa korban tak dapat tertolong hingga dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar. Sejumlah warga sekitar bahu-membahu menolong seorang pekerja yang tersangkut di pagar besi usai terjatuh dari atas lantai 2 saat sedang bekerja mengecat rumah warga di Kompleks BTN Tabaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Sebelum terjatuh, korban berinisial AD diketahui sempat tersetrum listrik dari kabel pelanjang yang berada di atas tangga bambu tempat ia bekerja. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk diberikan pertolongan pertama, mengingat korban kritis akibat luka bakar yang dialaminya. Sebelumnya, warga dan pemilik rumah dibuat heboh dengan teriakan minta tolong yang muncul dari halaman rumahnya. Setelah diperiksa, korban ditemukan sudah lemas dan bagian punggung sebelah kiri tersangkut di atas pagar besi. Awalnya, korban seorang diri meminta izin kepada pemilik rumah untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Pemilik rumah pun sempat berpesan agar korban berhati-hati saat bekerja. Mengingat di atas tangga tempat korban bekerja, banyak kabel listrik tegangan tinggi. Akibat kejadian ini, korban diketahui mengalami luka bakar pada bagian tubuh hampir 100% dan mengalami pendarahan serius pada bagian punggung. Sehingga meski sempat dirawat selama beberapa jam di ruang UGD Rumah Sakit Haji Makassar, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Tadi ditemukan terjatuh dari pada saat melaksanakan kegiatan mengecat rumah salah satu warga di Tabaria. Dan pada saat itu diduga mungkin ada aliran listrik yang terkena terhadap korban sehingga korban ini mengalami luka bakar. Itu luka bakarnya yang cukup parah memang, Komandan? Ya, dari keterangan dokter luka bakarnya itu ada dipresentasikan sekitar 99%. Jasad korban pun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dikebumikan di tempat pemakaman umum. Sementara hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti korban terjatuh, termasuk mengambil keterangan saksi, pemilik rumah, dan warga yang berada di lokasi kejadian. Dari Makassar, Yelyosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, bobol kamar kos mahasiswi dengan cara masuk melalui jendela kamar kos, seorang pemuda diringkus polisi. Bersama satu unit laptop dan sepeda motor yang digunakan, pelaku digiring dan diamankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Rapocini yang melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kehilangan satu unit laptop di salah satu kamar kos yang berada di wilayah hukum Polsek Rapocini. Polisi yang mendapatkan informasi identitas dan keberadaan pelaku yang diketahui bernama Agung 20 tahun. Warga Jalan Manunggal langsung menuju ke rumahnya di Jalan Manunggal, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Polisi yang tiba di rumah pelaku langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan barang bukti satu unit laptop yang dicuri, serta satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku ke kos korban. Kapolsek Rapocini Kompol Yusuf membenarkan adanya seorang pemuda yang diamankan lantaran telah melakukan pencurian laptop di salah satu kamar kos. Selain pelaku, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti satu unit laptop dan sepeda motor pelaku. Mengamankan pelaku diduga pencurian laptop dengan handphone. Kemudian pelaku ini ditangkap di Jalan Manunggal, di mana hasil penyelidikan bahwa pelaku mencuri laptop dengan cara masuk ke dalam rumah kos melalui jendela dan kemudian mengambil barang dan juga kembali melalui jendela tersebut. Dan atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Murbone, iNews melaporkan. Pemirsa, viral Puskesmas Embo di Tabalatea, Kabupaten Jeneponto digeruduk warga lantaran seorang gadis 17 tahun yang menderita penyakit MAH divonis hamil oleh dokter. Sang gadis malu lantaran dituding hamil. Dokter Puskesmas Embo memberikan klarifikasi jika sang gadis tersebut positif saat diperiksa. Inilah video amatir Puskesmas Embo di Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, digeruduk puluhan warga. Puskesmas Embo ini digeruduk warga lantaran seorang gadis berinisial S berusia 17 tahun divonis hamil oleh seorang dokter di Puskesmas Embo saat datang memeriksakan kesehatannya pada Kamis tanggal 4 Januari 2024 lalu.
Padahal sang gadis tersebut hanya menderita penyakit MA tetapi divonis hamil oleh sang dokter. Sang gadis tersebut merasa malu lantaran dituding hamil. Keluarga sang gadis pun marah dan menggeruduk Puskesmas Empo. Dr. Musdalifah Rifai, salah satu dokter yang ikut memeriksa sang gadis tersebut, memberikan klarifikasi dan membenarkan saat dilakukan tes PEK dan USG atau ultrasonografi. Hasil tes PEK dan USG menyatakan sang gadis tersebut positif. Kemarin warga memang datang ke sini dengan tujuan demo karena tidak menerima anak gadisnya dikatakan hamil. Tapi kita dari pihak Puskesmas sudah lakukan klarifikasi ke warga pada saat itu, dihadiri dengan kepala desanya, dengan orang tua gadisnya. Ditanyakan apa ada riwayat tidak lancar haid pada saat itu, dia bilang tidak. Jadi dokter yang satu ini mengarahkan untuk tes kencingnya. Nah, pada saat dilakukan tes kencing itu, tes kehamilan kencing itu positif hasilnya. Otomatis keluarganya kaget dong karena gadis dan hasilnya positif, makanya saya dipanggil untuk lakukan USG. Pada saat USG itu saya dapat ada penebalan dinding rahim, tapi sebelum di USG itu kan saya suruh tahan kencing dulu, karena biasanya kalau usia-usia kehamilan muda itu harus tahan kencing supaya kelihatan rahimnya. Saat pasien diperiksa melalui tes PEK, dokter menyatakan positif, namun untuk memastikan hal itu, pasien kembali diperiksa melalui USG. Dokter menyatakan ada kelainan di dinding rahim pasien sehingga dokter tidak berani mengklaim kehamilan tersebut. Lalu kemudian dokter menyarankan pasien memeriksakan diri ke RSUD Lanto Daeng Pasewang. Namun dokter belum tahu apakah pasien ke sana atau tidak. Berselang seminggu kemudian, pasien dikatakan memeriksakan dirinya ke klinik lain dan dinyatakan negatif. Hanya saja dokter menilai ada keanehan karena di kertas hasil pemeriksaan tidak ada nama pasien yang tertera. Dari Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Pemirsa, Resmo Polsek Rapocini di backup unit Jatantras Polrestabes Makassar meringkus 2 pelaku pencurian dengan kekerasan saat bersembunyi di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Aksi pencurian disertai kekerasan yang dialami seorang dokter gigi saat hendak kembali ke rumahnya di Jalan Rapocini Raya, Kota Makassar, Jumat dini hari terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV nampak 2 orang pelaku mengendarai sepeda motor tiba-tiba berbalik arah dan membuntuti korbannya. Saat sampai di depan rumah dan keluar dari dalam mobil, tas korban tiba-tiba dirampas oleh pelaku sambil mengacungkan sebilah samurai. Menindaklanjuti laporan korban, Resmo Polsek Rapocini di backup unit Jatantras Polrestabes Makassar langsung bergerak dan mengamankan kedua pelaku bernama Jamaluddin, Daeng Nojeng, dan Rustam saat bersembunyi di rumah keluarganya di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua kaki pelaku lantaran melawan dan berusaha kabur saat ditangkap petugas. Dari hasil pemeriksaan petugas, keduanya diketahui spesialis pencurian disertai kekerasan yang sudah 5 kali beraksi di wilayah Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Para pelaku bahkan tidak segan melukai korban jiwa melakukan perlawanan. Salah seorang pelaku atas nama Rustam diketahui seorang residivis dan baru saja menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan atas kasus yang sama. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan kendaraan yang digunakan kedua pelaku saat beraksi dan barang-barang korban yang belum sempat terjual, seperti 2 unit handphone dan 1 buah laptop serta uang tunai hasil penjualan perhiasan korban senilai 250 juta rupiah. Kita tangkap ada 2 pelaku yang kita tangkap pelaku di wilayah Goa, yaitu inisial C dan inisial R. Semuanya kita tangkap di Goa. Kemudian dari hasil pengembangan bahwa salah satu diantaranya adalah residivis dan yang satunya lagi telah melakukan kasus pencurian curas. Ada 5 TKP, 3 TKP di Goa, kemudian 2 TKP di Rapocini, Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dan terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Riolius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasi. Diduga korsleting listrik 1 rumah warga di Jalan Inspeksi Kanal Rapocini dilalap api. Akan hadir di seputar iNews Sosial selengkapnya.
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Diduga korsleting listrik satu rumah warga yang terbuat dari kayu dan dinding atap seng di pemukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kanal Rapocini, Kota Makassar dilalap api. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Api dengan cepat melalap satu unit rumah warga yang berada di pemukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kanal Rapocini, Kota Makassar. Seluruh bagian rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan atap seng membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Puluhan personel Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Sementara masyarakat sekitar yang berada di titik lokasi kebakaran menjadi panik dan berusaha untuk mengevakuasi barang berharganya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian lantaran kecilnya akses gang menuju lokasi kebakaran dan kendaraan besar milik Damkar Makassar tidak dapat menjangkau langsung. Dari keterangan petugas Damkar, awalnya warga sekitar dihebohkan dengan munculnya asap tebal disertai kobaran api yang muncul dari arah belakang rumah warga lainnya yang ditinggal pergi pemiliknya. Itu satu unit rumah kayu. Informasi dari warga katanya pemilik tidak di tempat, lagi keluar. Jadi agak lama informasi masuk. Terus kendala di lapangan juga, ini lorong kecil, jadi akses untuk menuju ke lokasi agak sulit. Ini yang diturunkan berapa banyak personil? Yang diturunkan itu ada 8 unit armada, ada sekitar 20 orang personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, mengingat saat kejadian pemilik rumah tidak berada di lokasi. Sementara akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, lantaran seluruh bangunan rumah serta isinya ludes dilalap api. Dari Makassar, Yosfin iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anggota kelompok pencuri ternak lintas kabupaten yang sempat meresahkan warga Kabupaten Bulukumba berhasil ditangkap personil Polres Bulukumba, 1 dihadiahi timah padas. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulukumba Polda Sulsel berhasil menangkap 2 anggota komplotan pencuri ternak lintas kabupaten yang sangat meresahkan warga Bulukumba. Penangkapan pelaku beserta barang bukti 4 ekor sapi, 1 pelaku diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas, di mana saat penangkapan sempat ingin melarikan diri. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran kepada 3 pelaku yang sempat kabur, dan hal ini diungkap Kapolres Bulukumba saat gelar konferensi pers. Korban pencurian ada 3 orang warga Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Jadi ada Januari ya, kita mendapatkan 2 pelaku atau tersangka yang sebenarnya 5. Jadi 3 kita masih melakukan pengejaran, yang 2 sudah kita dapat, yaitu di belakang saya, yaitu HS. Nah, ini adalah lintas dari kabupaten karena HS ini sendiri tinggal di Cinepuntung. Dan untuk yang 1 BD, ini saya pakai inisial ya. Nah, ini yang 1 dari Bantaeng. Nah, ini dari 2 dan juga dari ke-5, yang 3 masih DPO. Ini semua yaitu mempunyai motif sistem pesan. Jadi pesan yang ada di luar sana, yaitu ini salah satunya yang dari Cinepuntung sama Bantaeng. Dan akhirnya ada yang bagian untuk memetik atau ngambil hewan yang ada di Bulukumba, dan ini dilakukan dengan menggunakan
kendaraan roda 4 kemarin. Kedua pelaku yang diamankan saat ini berstatus tersangka dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUH Pidana sub pasal 362 KUH Pidana JO pasal 55,56 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bulukumba, Dirwan Anwar Ainus melaporkan. Pemirsa, usai viral maraknya aksi pencurian knalpot motor yang terjadi di Kota Makassar, aparat kepolisian berhasil meringkus 2 remaja yang merupakan pelaku pencurian knalpot motor yang telah beraksi di 15 lokasi yang berbeda. Bersama barang bukti 2 unit knalpot hasil curiannya diamankan ke Mapolsek guna proses lebih lanjut. Inilah salah satu rekaman video CCTV saat kedua pelaku pencurian knalpot motor yang tengah beraksi di wilayah Kecamatan Padakukang, Kota Makassar. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Padakukang yang melakukan penyelidikan malam tadi akhirnya berhasil mengamankan 2 remaja yang diketahui masih berstatus pelajar. Keduanya diketahui bernama RK, RD, Rizky 16 tahun dan Randi 17 tahun. Diringkusnya pelaku bermula saat polisi tengah patroli malam dan melihat kedua remaja bertingkah sangat mencurigakan. Saat diinterogasi, keduanya pun mengaku merupakan pelaku pencurian spesialis knalpot. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berbagi tugas. Ada sebagai eksekutor dan ada yang bertugas mengamati situasi. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku yang masih berstatus pelajar ini nampak lincah membongkar knalpot korbannya. 1 unit knalpot pelaku hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit untuk melepas sebuah knalpot dari motor korbannya. Di hadapan polisi, RK, salah satu pelaku, mengaku telah melakukan pencurian knalpot motor sebanyak 15 kali di wilayah hukum Polsek Padakukang dan Polsek Manggala, Kota Makassar. Setiap knalpot yang dicuri dijual ke seseorang dengan harga Rp200 hingga Rp250.000. Hasil dari penjualan knalpot digunakan untuk berbelanja sehari-hari dan dirinya juga mengaku memiliki kelompok yang berjumlah 8 orang yang hingga saat ini masih dalam pengejaran polisi. Berapa kali menjual knalpot? 15 kali. 15 kali. Itu rata-rata motor apa yang kau ambilin knalpotnya? Miantri sama Vino, Pak. Caranya gimana? Pakai kunci. Pakai kunci. Jadi kau bisa ambil knalpot, kau hafal dulu lokasi begitu, amati. Iya, Pak. Itu kau melakukan itu berapa orang? Jumlahnya berapa? 4-5 orang semua? 8 orang, Pak. 8 orang. Itu satu knalpot itu kau ambil harga berapa kau jualkan? 2,5, Pak. Uangnya kau pakai apa? Uangnya kau pakai apa? Bagi beli rokok. Usai menjalani interogasi, kedua remaja ini pun bersama barang bukti 2 unit knalpot yang dicurinya digiring dan diamankan ke Mapolsek Padakukang, Kota Makassar guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan brutal oleh 2 pemuda di halaman minimarket terhadap seorang juru parkir minimarket terekam kamera CCTV. Korban yang mengalami luka lebam di wajah dan kepala akibat pukulan dan tendangan. Pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Inilah aksi pengeroyokan yang terekam kamera video CCTV minimarket di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu dini hari. Dalam rekaman yang berdurasi kurang dari 2 menit, nampak jelas pelaku yang berjumlah 2 orang tiba di halaman minimarket langsung menganiaya korban dengan sadis menggunakan tangan dan kaki, hingga korban tersungkur tak berdaya. Sementara rekan korban yang mencoba melerai tak dapat berbuat banyak lantaran salah satu pelaku mengancam dan nyaris ikut dianiaya oleh pelaku. Tak terima akan penganiayaan yang menimpanya, korban yang diketahui bernama Bahar, warga Jalan Todopuli 10, malam tadi langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Manggala. Aparat kepolisian dari Polsek Manggala yang menerima laporan korban langsung mendatangi dan meminta keterangan korban di lokasi kejadian. Di hadapan polisi, korban Bahar mengaku tak memiliki masalah dengan pelaku, hanya saja malam sebelum kejadian rekan pelaku bersama rekan wanitanya melintas dan meneriaki korban dengan kata-kata kurang sopan. Korban yang mengira teriakan pelaku sekedar bercanda balik meneriaki pelaku dengan kata bercanda. Hingga pada Sabtu dini hari, pelaku bersama 2 rekannya yang mana satu diantaranya tidak ikut menganiaya, mendatangi korban dan langsung menganiaya korban.
Kapolsek Sektor Manggala Kompol Suhardi membenarkan peristiwa tersebut dan telah menerima laporan resmi korban serta membawa korban ke rumah sakit guna dilakukan visum sementara untuk motif. Kompol Suhardi mengatakan ketersinggungan antara pelaku dan korban. Apa itu masalahnya? Apa gara-gara apa? Tahu juga Pak, kalau saya dibilang masalah karena dia duluan pertama itu dia sendiri baku bonceng sama ceweknya Pak. Cuman begitu dia mutar balik baru kan dia pertama teriak ke saya. Iya. Jadi saya tidak dulu sebentar sekali baru kembali. Terus waktu kau dipukul apa yang dia katakan pelaku ini? Dia langsung memukul Pak. Sambil mengeluarkan kata-kata apa? Mengeluarkan kata-kata Pak. Dia bilang pokoknya kau ini Bang, lama nih kau ini. Setelah kami interogasi korban, untuk sementara adanya ketersinggungan karena antara korban dengan pelaku ini masih ada kenal, ada hubungan pertemanan gitu. untuk tersangka sendiri Bang, apa sudah ada perkembangan Bang? Tadi malam kami langsung tindaklanjuti, respon, langsung kami datangi kediaman para pelapor, namun mereka tidak ada di tempat. Pihaknya pun kini masih mengejar pelaku yang telah kabur meninggalkan rumahnya usai korban melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Pemirsa, warga dibuat heboh dengan aksi pencurian mesin outdoor AC yang terpasang di luar salah satu minimarket di Jalan Talasalapang, Kota Makassar. Unit Reskrim Polsek Rapocini yang menerima laporan menangkap 3 orang pelaku yang tertangkap basah oleh warga saat hendak kembali beraksi. Inilah video rekaman yang diambil secara sembunyi dan membuat heboh warga saat 3 pria membongkar sebuah mesin kipas outdoor AC yang terpasang di luar salah satu minimarket di Jalan Talasalapang, Kota Makassar. Dalam video itu diketahui saat pelaku bertugas membongkar dan mengambil mesin AC sedangkan 2 rekannya berjaga di sekitar. Pasca menerima laporan dari pihak minimarket, unit Reskrim Polsek Rapocini akhirnya mengamankan 3 pelaku, yakni WA usia 31 tahun, AN usia 34 tahun, dan AB usia 16 tahun ke Mapolsek Rapocini. Ketiga orang pelaku tersebut dibekuk saat mereka hendak kembali melakukan aksi pencurian mesin kipas outdoor AC di sebuah rumah di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Aparat kepolisian yang menerima laporan kemudian menuju ke TKP dan menangkap basah ketiganya bersama dengan barang bukti becak motor untuk mengangkut hasil curiannya. Kapolsek Rapocini Kompol Muhammad Yusuf mengatakan, aksi ini dilakukan setelah salah satu pelaku memberikan informasi terkait lokasi target. Setelah sunyi, mereka pun membawa perkakas lalu melakukan pencurian dan membawanya dengan bentor untuk mengangkutnya. Total pelaku ada berapa orang? Untuk pelaku saat ini ada 2 orang, ya, dan 1 di bawah umur. Oh, berarti 3 semua kunang ya? Oke, untuk mereka ini pekerjaannya apa semua yang kunang? Untuk pekerjaannya ini ya, adalah pemulung. Pemulung ya? Tinggal di Jalan Rapocini. Hingga kini para pelaku diketahui telah menjual mesin kipas outdoor AC ke seseorang yang masih dikejar polisi. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Yulius Win Ainus melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 24 Januari 2024. Saya Asmaul Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.